Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Hanif View. Buat kamu yang belum subscribe, bolehlah diklik dulu tombol subscribe-nya guys. Nah, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa diklik tombol like-nya. Oke, untuk dukung terus channel saya. Kita langsung aja ke videonya. Gimana reaction? Ya, kita akan reaction tentang video Yukanji. Kita lihat. Gimana kita bisa sombong sama Ustadz Adi? Iya benar juga. Sih, kan susah tuh. Ustadz Adi mungkin tahu semuanya. Ustadz Adi pasti nggak tahu. Ustadz Adi pasti nggak tahu. Manchester United kanan atas siapa? Tahu dia. Tahu. Serius. Waduh. Dia ngasih tahu Beneran? pas pertandingan Liga Champion. Jam Keren berapa? ya, Ustadz Adi. Menit Salah. tebak. Berapa? Iya Coba. bener. Gimana kita bisa sombong sama orang kayak gitu? Iya. Lah Ada kan, satu yang bisa antum sombongin. iya, karena Nah, jadi itu ya keseruan Yukanji. Tapi Bang mau nanya, Yukanji ini kan pertama. banyak penonton kita anak-anak zaman sekarang tuh pengen jadi artis, pengen Iya. masuk ke dunia entertain gitu kan. Oh, Cuma Kayak saya. emang sih. Telat ya umurnya. masih bisa sih Mbah Surip aja terkenal di akhir usia. Ya, dia Bentar usia. lagi dong gue. Iya, dia terkenal gak lama meninggal. Bener lagi. iya benar. Iya, Dan cuma masih satu ada. lagu deh. Iya sih bener juga. Yang lagunya muter-muter terus itu Iya, ya. gendong-gendong Tak doang. gendong, Aduh. bener. Ada dua, bangun pagi. Ada dua. Menandakan umur kita sama. Iya. Nah, anak-anak kan banyak yang mau jadi artis gitu Iya. ya. Cuma gua Ya, yang bener, orang Bang. Ini awam gua juga dengernya pengen tuh jadi kadang, YouTuber, guys. Jadi artis tuh deket dengan dunia malam, narkoba segala Iya. macam, hal-hal yang negatif semua. Gitu ya. Tapi kita juga banyak teman-teman saya perasaan nggak gitu-gitu Iya. amat gitu ya. Nah, yang sebenarnya tuh apa sih yang terjadi biar orang-orang ini tahu gitu loh. Iya. Antum Iya, dulu benar pas banget, masih guys. muda bukan artis nyimeng. Ya kan berarti gak harus jadi artis kan? Iya. Loh, apakah iya. ini anda gak terkenal lagi? Iya, terkenal. Antum nggak terkenal fuckboy. Iya benar makanya. Gimana dong? Dikit-dikit itu mereka tuh sebelum manggung tuh pasti nyabu dulu apa gitu-gitu ya. Iya. Di barat malah dibilang penyembah setan segala Iya, macam. itu Oh. dia foto Oh, yang begitu gini ya? Illuminati gitu ya. Kalau di barat sudah selevel itu. Iya. Kalau Indonesia belum lah. host Masih- Liga Dangdut kayaknya enggak deh gitu ya. Masih levelnya dukun kali ya. Belum Spirit doll gitu ya. Gitu. Doll ya. Apa Gus Samsudin lah. Iya. Itu orang Jadi- sebelah. Jangan dibawa pertemuan. Oh iya. Oke deket sini ya. Iya. Ya, kalau gue bilang gini, jadi yang namanya aura negatif Nah, itu ini kita pasti simak, guys. magnetnya lebih besar dibandingkan dengan hal-hal yang berbau positif. Iya sih. Itu. Jadi karena yang namanya negatif itu kan pasti langsung bisa memacu adrenalin kita. Iya. Untuk kita entah sekedar komen, entah ngomong atau apa. Karena pada dasarnya manusia kan memang diciptakan selalu berkeluh kesah kan. Pak Haji nih. Makanya Iya kan? Luar biasa Bener, Pak Haji kita nih, bener-bener. berita yang buruk itu lebih laku daripada berita bagus. Iya, itu Iya tapi loh, juga jadi bener. concern gue juga. Kadang-kadang gini, kita sama berita-berita yang viral, kadang-kadang nggak penting, tapi bisa lebih luar biasa iya, exposure-nya. betul. Sementara waktu itu tahu ini nggak sih adik kita Musa Oh, tahu. Oh iya iya. Tahu yang menang juara. yang menang Tilawah. juara, Iya, ya, juara tilawah. Habis 30 juz Tapi itu kalau nggak salah. seksi pemberitaannya, sehingga Padahal kan itu Iya, di benar. dunia entertain dan itu kebaikan ya. Oh, dan iya, itu benar bisa sih. menstimulasi apa namanya Orang lain anak-anak buat- muda di Indonesia Iya. untuk bisa berprestasi seperti dia. Nah, Kalau iya. itu di beritanya diviralkan. Kalah gitu. sama siapa, selingkuh Betul. sama siapa. Itu akhirnya. Ih, kalian pasti tahu guys. Salah ya. Ini contoh. Oke. Ini bahaya nih. Kenapa berita bagus tuh gak laku? Nah, itu. Ini. Ini bener. Baru aja kita ngomongin yang benar kan. Mention kan penasaran. Iya. Itu. Karena lebih seksi berita yang jelek-jelek Iya, tadi benar. gitu. Jadi sebenarnya gini, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Dibocorin. Lanjut. Jadi gitu kalau menurut gue sih memang karena yang negatif itu magnetnya lebih besar aja. Berarti gitu. sebenarnya benar ya. Ada yang bilang juga sebenarnya media kita tergantung bagaimana apa ya masyarakatnya juga ya. Demand. Ya Kalau demand ya nggak sih? kalau menurutku lebih kepada gini sih ya, contoh ya, ada orang bilang sama aku ya, Ustadz kan sekarang punya banyak followers gitu misalnya, sama artis kan sebenarnya sama ya bentuknya ya. Kita dapat exposure, kita kemudian dapat apa namanya ya, kita dapat popularitas dan segala macam. Sebenarnya setiap orang yang populer itu pasti ujian untuk jeleknya lebih banyak, seperti tadi tuh. Oh iya benar. Oh. Jadi bukan hanya artis Iya. sebenarnya, tapi semua orang populer, semua orang yang dikasih kelebihan itu memicu dia untuk bisa berbuat dosa lebih banyak. Aku sering
sering nanya sama orang kan, kapan orang tuh bisa merasa sombong? Kapan? Ketika dia punya sesuatu yang dianggap orang lain nggak punya. Benar sih. Contoh ya, gimana kita bisa, kan kita udah bahas, gimana kita bisa sombong sama Ustadz Adi? Iya, benar Iya juga. sih, Kan susah tuh. Kita Kita mau ngadu Al-Quran dia lebih pintar. Kita mau ngadu hafalan, matilah kita. Mau ngadu bola dia lebih jago pula. main pingpong jago Pingpong pula. jago banget ya. Saya pernah ngomong gini, Ustadz Adi mungkin tahu sebelah Gimana semuanya, tapi Ustadz pasti nggak tahu. Ustadz Adi pasti nggak tahu. Manchester United kanan atas siapa? Tahu dia. Tahu. Serius? Serius. Waduh. Dia ngasih tahu pas Keren pertandingan banget Liga ya, Champion. Ustadz Adi. Jam Iya. berapa? Menit keberapa? Menit gol keberapa? salah. Detik Tembak. berapa? Iya Coba. bener. Gimana kita bisa sombong sama orang kayak gitu? Iya. Lah Ada kan- satu yang bisa antum sombongin. Iya, karena gue pernah makan babi. Akhirnya setelah gue cari, gitu kan, itu tidak mungkin bisa dia lakukan. Iya. Bener juga. Iya. Nah jadi artinya kan kita baru bisa sombong ketika ketemu newbie. Iya. Iya, benar. iya. Makanya setan baru bisa sombong ketika ngelihat Adam. Iya. Wah, ada bocil nih gitu Nah, ya. yang- maka ada orang yang bocil, followersnya banyak itu akan cenderung akan ngelihat followersnya nggak banyak, itu bisa jadi pandangan rendah. Artis-artis sama, pejabat-pejabat sama dan segala, ya semua yang dikasih kelebihan lah. Bener. Sebenarnya ya artinya tetap balik lagi itu adalah sebuah kayak apa ya? Semua orang juga bisa melakukan itu sebenarnya. Bener sih. Cuma caranya beda karena ada seleb di dunia entertainment, mohon maaf ada seleb-seleb di dunia ketaatan. Oh, Kan iya. gitu kan ya. Dan, iya. dan kadang-kadang perilakunya sama. Iya. Mention dikit boleh? Jangan, Jangan jangan. dong. Jangan. Kalau gua sekarang itu masih berpegangan sama apa yang pernah dibilang sama Habib Jindan. Jadi kita sebagai manusia itu harus menjadi hakim untuk diri sendiri dan jadi pengacara untuk orang lain. Itu menarik Itu sekali. Habib Jindan pernah ngomong begitu. itu tahu nggak? Itu prinsip itu ada di dalam anime Kenshin. Kenshin Wih. Himura. Mendadak. Pernah Ada nonton yang ya? tahu Pernah nggak? nonton. Sakabato itu. Yes. Itu adalah easy on others, hard on yourself. Yes, yes. Makanya pedangnya tuh dibalik. Ya. Jadi pedang samurai. Windong dibalik. Nah, tapi pedangnya tuh dibalik. Ini pengen Tajamnya tuh. Jadi tajamnya untuk dia. Iya. balik gini. Enggak sebego itu. Yang dipegang tajamnya gagangnya di ujung sana. Jadi Kirain. pedang terbalik, bukan pedang dibalik. Iya. Kan balik ada banyak kan. Ngomong. Yang tajamnya. Iya, aku pegang dia pegang tajamnya. Seumur Orang aku tak terus. Seumur aku menjelaskan tentang Kenshin Himura ya, baru kali ini aku merasa nggak keren, tau nggak? Jadi bukan dibaliknya bukan begini, dibaliknya begini. Yang tajam dipegang. Gagangnya yang dipukulin ke orang. Kan pikir aku bilang gitu. Kenshin nggak sebodoh itu. Nah, itu kan nggak ngomong kan mana tahu. Jadi jangan-jangan Kan sih nggak bodoh, kan aku yang bodoh. Jangan-jangan- Tolong jelaskan lebih jauh. Jadi Habib Jindan jangan-jangan nonton Kenshin. Samurai X ya. Mungkin. Itu Waduh, benar bos. tuh. Jadi hard on ourselves, easy on others. Iya, Jangan iya, jadi hakim bagi orang lain, tapi hakimlah dirimu Nah, sendiri. itu benar Atau Umar bin banget, Khattab tuh guys. pernah bilang gini, Quran itu akan sangat bermanfaat bila kita baca seolah-olah seluruh ayat untuk kita. Tapi kan kita nggak gitu. Kita Catat, habis guys. dengar pengajian orang lain terus kita bilang, istri gue harus dengerin nih. Istri denger, suami gue banget nih. Tapi dia nggak pernah Waduh. merasa dirinya sendiri. Makanya Astagfirullah. nggak ada manfaat Quran itu bagi dia. Tapi bagi orang lain bisa jadi bermanfaat. Kalau di Islam sendiri Gua Tat, denger, guys, ada ini nggak ya. sih kayak rambu-rambu gitu dalam misalkan kita ini berdakwah nih. Ya. Terus kan kita mau mengolah ini dengan seni kan art. Ya, Ya. betul. Nah itu kayak rambu-rambunya sebatas apa sih? Di dalam Islam tuh ada fikroh, ada torikoh, ada uslub. Fikroh Catat guys ya, ada fikroh, torikoh, dan uslub. Nah itu kita cari tahu lebih lanjut kayak gimana ya. torikoh Nah, kalau dalam bahasa manajemen tuh ada visi, ada misi, dan ada kemudian Nah itu program-program. tadi ya. Ada visi, ada misi, dan program-program. Jadi visi itu fikrohnya, torikohnya itu misi-misinya, dan program-programnya itu sebagai uslub. Kita lanjut. Oh. Nah, jadi yang nggak boleh berubah tuh adalah visi dan misinya. Hmm. Nah, Islam tuh ngasih tahu, contoh misalnya, kalau kamu misalnya mau entertainment, kamu jangan bohong ya. Kalau kamu entertainment, jangan menghina orang ya, gitu kan ya. Nah, maka dibatasin mana hina, mana tidak. Contoh misalnya, saya sebut, kacamata, itu bukan berarti menghina. Nah, bisa jadi kalau misalnya saya sebut, Palembang, itu belum tentu menghina. Nah, tapi ada penjelasan-penjelasannya menghina itu apa. Bohong itu juga ada penjelasan-penjelasannya. Nah, sehingga ketika selama fikroh dan torikoh itu tidak dilabrak atau syariat itu tetap kita utamakan, maka
apapun yang menjadi jalan boleh. Gitu kan. Contoh misalnya ya, ada orang mau dakwah nih, dia mau dakwah di Instagram, mau dakwah di TikTok itu boleh. Yang nggak boleh adalah ketika dia dakwahnya sampai telanjang, nah, itu nggak boleh. Karena itu udah melanggar syariatnya. Apakah dia mau memilih gitu ya, guys. segmentasi ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun anak-anak ataupun orang tua nggak apa-apa, asal jangan istri-istri orang, itu nggak boleh. Iya, baik. Itu yang bahaya. Itu bukan segmen ya. Car. Perpecahan kalau itu ya. Kayak antum kan sekarang menjerumuskan kami ke entertain nih. Iya, betul. Apa maksudnya tuh? Jadi gini Mas. Emang awalnya gimana sih? Jadi kita Gue lebih mikir dia gak mau tangannya kotor sih. iya, Maksudnya jadi Chinese sama Yahudi kan mirip. itu benar. Gak mau Itu benar. Aduh. Karena gini, orang bilang gini Mas, katanya orang Cina tuh Yahudi Timur. Kayak gitu. Kok bener ya? Iya. Ini bentar lagi ngaku tanah air dia nih. Iya. Sedikit menguasai. Waduh. Eksklusif. Datang numpang ya. Nggak, ini bukan Cina ya, Israel. Iya, Israel. Gila. Jadi kalau aku cara pribadi aku melihat gini sebenarnya. Masalah entah Mas Gilang coba nanti sebagai entertainer yang melihat kan Mas Gilang kan melihat dari luar ya. Kita dakwah tuh seperti apa. Menurutku Islam tuh kontennya sudah 100%. Sudah unquestionable, undebatable, apalagi unbreakable, undebatable dan segala macam. Nggak pernah kalah, keren, pokoknya tinggi lah, hebat. Cuman masalahnya adalah how to deliver. Iya, setuju. Nah masalahnya itu bukan ada pada konten tapi konteks. Nah itu ya guys, jadi bukan pada kontennya udah bener, tinggal gimana kita menyampaikannya, kita memberikan kepada yang lain gitu ya. Nah konten itu urusan benar atau tidak benar, kayak bintang tadi. Sedangkan konteks itu adalah menarik atau tidak menarik. Nah kalau gitu masalah pada dakwah apa? Bukan benar atau tidak benar ternyata. Udah pasti benar. Semua sudah benar. Quran sunnah benar, tapi nyampeinnya how to delivernya ternyata bermasalah. Iya. Ini ada cerita menarik. Jadi ada beberapa orang yang mendapatkan hidayah ketika siapa Ustadz Dery kalau nggak salah ya. Dapat hidayah ketika lagi ada di diskotik kalau nggak salah. Iya, benar. Lagi di diskotik terus dia nyanyi. Iya. Orang kaya. Kan Belum. Itu belum pakai imamah soalnya. Belum kaya. Belum. Luar biasa ya guys. Belum kaya. Belum kaya. Bukan Ustadz Dery-nya yang dengerin belum kaya. Jahat nih. Kaya aja belum apalagi mati ya. Kan orang kaya mati. Orang kaya mati lah, saya nggak kaya pak. Orang miskin mati. Enggak, Saya juga nggak banget gitu ya. Orang mati. Hidup. Jadi sendiri ya dia di bioskop lagi di diskotik ya. Diskotik. Nah, terus juga ada beberapa lagu-lagu dari Bapak Haji Roma Irama itu, kayak judulnya Keramat. Oh Itu iya, kan cerita soal tentang ibu ya? soal ibu. Aku nggak pernah dengar. Nyanyi karena satu baik. Liriknya gini, liriknya gini, ada liriknya gini nih. Hai, kita hadirkan Roma Irama. Tar. Oke. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya dan ridho ilahi karena ridhonya. Luar biasa. Murka ilahi karena murkanya. Enggak gitu. Enggak pernah. Kirain ada Jelek banget. Baca Roma Irama kayak gitu. Lagi dakwah dengan nada. Terus ada juga Itu lebih cocok judulnya bukan Keramat, tapi Malin Kundang. bener. Tapi itu lagu sedih sih. Itu lagu sedih banget. Jadi setiap kontes itu dalam banget. Itu pasti nangis deh. Dalam banget. Pas dia nyanyi aku nggak sedih. Kan enggak. Ya, all out. Terus Beda. Kalau Sonet yang nyanyi beda. Ada satu lagu Hari Berbangkit judulnya. Terus Bapak Haji Roma Irama juga pernah bikin lagu soal sebujur bangkai. Jadi itu dijelaskan secara detail dan melalui lagu. Nah, untuk orang-orang yang apa istilah Ustadz kalau yang dengerin lebih ini? Auditori. Bukan. Kok auditori sih? Audio file. Apa sih? Apa sih? Apa ada istilahnya gitu yang kalau dengerin tuh lebih ini dibandingin baca gitu. Lebih suka denger daripada baca. Gitu. Apa Auditori. emang auditori benar? Ya, audio. Ya audio. Oh gitu ya. Ya oke lah gitu. Aja Ustadz. Ya itu. Nah kalau gua itu lebih tersentuh kadang-kadang ketika mendengarkan. Iya. Karena gua suka dengerin lagu kan. Ketika ada lagu yang Agak aneh dia mendengarkan tersentuh. Mendengarkan tuh artinya mendengar bukan Tidak disentuh. luar biasa. Luar biasa. Allah. Hebat gak tuh? Hebat gak tuh? Iya. Agak kurang gengsi tapi. Karena kita percaya sama hal-hal yang goib. Iya.
Pak Haji, luar biasa Pak Haji. Luar Kena biasa, ulti guys. gue. Enggak, lebih sering ngeles aja. Gitu, benar. Oke. Jadi yakin kan alasannya dulu karena nggak bisa paduan suara gereja. Antum dengar sesuatu terus antum merasa lebih memahami gitu. Bener. Ya. Iya, makanya ada beberapa kitab yang kalau misalkan saya baca itu justru agak sedikit pusing, tapi kalau misalkan dengar langsung dari ulama ya langsung cepat masuknya. Antum tahu nggak perbedaan antara mukjizatnya Rasulullah Muhammad dengan mukjizat nabi-nabi yang lain? Itu adalah satu-satunya perbedaannya adalah seluruh mukjizat nabi-nabi lain itu visual. Iya bener lagi. Mukjizatnya Nabi Muhammad auditory. Iya bener lagi. Luar biasa kan? Karena Iya, nuturnya guys. nggak bentuk kitab kan dia. Masya Iya, Allah. tahu nggak kenapa lebih unggul auditori daripada visual? Kenapa? Visual nggak bisa diwariskan, auditori bisa. Oh. Contoh ya, ada orang ngelihat pas Musa ngelihat laut terbelah. Wah, dia yakin banget nih Musa nih pasti adalah nabiullah nih. Dan kenapa bisa membelah lautan? Iya. Terus dia mau nyeritain anaknya gimana? Nak, gini nak ceritanya nak. Iya jadi auditori. Anaknya bilang gini, tunjukin gue dulu dong. Iya, gue pengen lihat juga. Gue pengen lihat juga. Dan nggak bisa diturunin tuh, karena turunnya jadi auditori. Dan ketika dia jadi auditori, verifikasinya hilang, legitimasinya hilang. Tapi kalau mujizat auditori dari awal sampai akhir zaman tetap mujizat. Oh iya kayak para hafiz itu kan auditori semua. Jadi Auditori. Auditori. Luar biasa. Terus gimana tadi Roma Irama? Iya. Terus bicara soal ini juga, maksudnya kan itu kan kita membahas soal fikih dakwahnya kan, kan luas banget kan, gitu. Maksudnya kalau Ustadz Felix gayanya terlalu keras pun juga, mungkin gue juga agak takut kemari. Gitu. Berarti belum nggak terlalu keras. Enggak, maksudnya lebih kalau sekarang kan lebih Kalau sekarang ya. keluargaan. Lebih ke keluargaan ya. Lebih ke keluargaan. Iya, jadi yang mendekat itu berasa pengen jadi keluarga beliau. Iya benar. Padahal di dalam kekeluargaan tuh ada KDRT. loh. Aduh. Ada kekerasan ini. Jahat ya Kita nih. keluarga sih cuma. Kita keluarga, cuma keluarga tiri ya. Disambut-sambut. Bisa aja. Oh, makanya lo ngerasa kalau orang nyampeinnya dengan lagu misalkan bisa jadi ada orang-orang tertentu yang bisa tersentuh lewat Lebih- itu kayak bener. lu Iya. Walaupun ya itu perdebatan panjang sebenarnya Iya. soal itu ya. Cuman gua tidak mau menjudge orang lain. Nah, ini di gua kena kok gitu kan. Iya, benar. Gitu. Benar. Jadi ya udah terserah lu kayak gimana tapi di gua kena gitu. Betul. Kenapa lu harus menghakimi selera orang lain gitu kan ya? Selera orang kan belum tentu sama. Betul. Aku pertama kali mendapatkan referensi Islam di kampus, mulai respect lagi dengan Islam setelah dulunya aku nggak respect. Itu dari buku kecil judulnya Puitisasi Hikmah. Jadi ini ada buku kitab, lalu kemudian dipuitisasi. Sehingga aku lihat, wah ini menyentuh hati. Tadi kan antum mendengar menyentuh hati. Aku melihat aja sudah bisa menyentuh. membaca ya. Baca betul. Karena Anda tidak bisa bersuara merdu. Karena tidak mengerti nada, buta nada. Bukan ada, meneruskannya susah. Lagu itu padahal udah menyentuh banget ya. Pales gitu. Ustaz kan sering cerita gitu, lagu bagus banget. Yang kayak gini nih, aduh jadi nggak menyentuh. Pas yang kayak gini Dia nih. nggak rela kalau aku yang jelasin. Janganlah. Nah, jadi kayak gitu guys videonya. Ya mudah-mudahan kita akan lanjut di video berikutnya. Dan jangan lupa terus dukung channel ini. Dan yang udah dukung, terima kasih banget. Dadah, assalamualaikum.